Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Ghazali, Financial Planner. Bicara tentang financial planning atau perencanaan keuangan tentu tidak lepas dari perencanaan masa depan kita. Setiap episode kehidupan kita, sejak lahir, anak-anak, bersekolah, beranjak dewasa, menikah, berkeluarga, sampai kembali ke liang lahat, tentu tidak lepas dari aspek keuangan. Pernikahan jelas membutuhkan biaya, melahirkan anak juga, dan tentunya biaya pendidikannya dalam berbagai jenjang jelas memakan biaya. Menyediakan rumah yang aman untuk keluarga bisa bernilai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Menyediakan kendaraan yang nyaman bagi keluarga nilainya tidak sedikit juga. Belum lagi kita bicara rekreasi. Dan jangan lupa ibadah haji, traveling, pensiun, warisan, semua punya konsekuensi keuangan yang tidak sedikit dan perlu kita persiapkan. Kenapa perlu disiapkan? Karena jumlahnya biasanya tidak sedikit. Tidak bisa dengan mengandalkan penghasilan bulanan sebagaimana umumnya. Namun perlu ada strategi khusus supaya kita bisa mengalokasikan sumber daya finansial saat kita produktif bekerja, dialokasikan untuk membiayai pengeluaran kita saat tidak lagi bekerja, atau setidaknya membiayai pengeluaran-pengeluaran besar yang tidak bisa dibiayai hanya dari penghasilan bulanan saja. Itulah yang namanya financial planning atau perencanaan keuangan, yaitu merencanakan agar bisa hidup pas-pasan. Pas ada perlunya, pas ada uangnya. Bukan hidup kekurangan yang merepotkan orang lain, dan bukan pula hidup berlebihan yang tidak disukai dalam Islam. Apakah financial planning itu tidak melanggar takdir? Apakah itu menjadi tanda bahwa kita tidak bertakwa? Kenapa tidak kita ikuti saja kemana air mengalir? Kita tidak ikuti saja kemana angin berhembus? Izinkan saya menjawabnya dengan dua buah kisah. Yang pertama adalah ketika dalam sebuah riwayat ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya lalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah saya lepas saja sambil bertawakal kepadanya?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ikatlah dulu untamu, baru kemudian engkau bertawakal." Kisah yang kedua yaitu ketika Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah berencana untuk melakukan sebuah perjalanan ke negeri Syria. Lalu di tengah perjalanan sebelum sampai kabar bahwa di daerah itu sedang terjadi bencana wabah, penyakit menular. Lalu Khalifah Umar pun membatalkan rencana kunjungannya itu. Sebagian sahabat kemudian bertanya dan protes atas sikap Umar tersebut. Kenapa? Apakah Tuhan hendak lari dari takdir Allah? Jawaban Umar adalah, aku lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan di awal tadi. Islamic Financial Planning memiliki banyak aspek. Yang pertama adalah cash flow management, yaitu bagaimana kita mengatur cash flow alias uang masuk dan uang keluar. Kita mengatur bagaimana caranya supaya uang masuk atau cash flow kita itu satu dari sumber yang halal, dan kedua baik juga cara mendapatkannya. Bicara penghasilan tentu bicara juga tentang pengeluaran. Bagaimana caranya mengatur pengeluaran supaya uang yang kita terima dibelanjakan di jalan yang benar, diinfakkan di jalan yang benar, tidak terjadi pemborosan, efektif dan efisien untuk masa depan. Aspek yang kedua biasanya kita bicara tentang risk management, yaitu bahwa banyak resiko-resiko dalam kehidupan kita yang perlu kita antisipasi agar tidak mengganggu kondisi keuangan kita. Contohnya sakit tentu membawa konsekuensi keuangan yang tidak sedikit. Pertama, kesulitan bekerja, dan yang kedua juga harus dibiayai sampai dengan sembuh. Tentu itu akan menggerogoti kemampuan kita secara finansial. Bagaimana supaya sakit itu tidak mengganggu kondisi keuangan kita? Begitu juga dengan risiko-risiko yang lain, termasuk risiko kematian yang pasti datang. Bagaimana cara kita
mengantisipasi resiko yang terjadi agar berdampak secara minimal terhadap kondisi keuangan kita. Itulah kita bicara tentang risk management dalam Islamic Financial Planning. Yang ketiga, kita bicara mengenai debt management atau bagaimana pengelolaan utang. Kadang-kadang utang tidak bisa kita hindari sepenuhnya, tapi ada baiknya utang itu kita kelola dengan baik. Sampai seberapa besar batasan utang yang baik? Utang dari mana saja yang boleh kita ambil? Berapa cicilan maksimalnya? Bagaimana strategi untuk mendapatkan utang? Dan sejauh mana kita bisa sehat secara finansial dengan mengandalkan utang? Akan kita bahas pada aspek yang ketiga tersebut. Aspek yang keempat dalam Islamic Financial Planning adalah investasi dan manajemen aset. Investasi adalah langkah kita, strategi kita, ikhtiar kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan di masa depan yang jumlahnya tidak sedikit. Contohnya, kita merencanakan agar pendidikan anak terpenuhi biayanya dengan baik. Kita merencanakan ingin punya kendaraan, punya rumah, berangkat haji, pensiun, dan seterusnya. Itu kita lakukan dengan cara berinvestasi. Namun investasi apa saja yang baik? Mana investasi yang sesuai syariah dan mana yang tidak? Bagaimana membuat portofolio aset dalam investasi kita akan kita bahas di aspek yang keempat dalam Islamic Financial Planning. Yang kelima, kita bicara tentang zakat, yaitu bagaimana zakat mempengaruhi kondisi keuangan kita, bagaimana kita memanfaatkan zakat sebagai sarana untuk bisa berbagi dengan sesama. Karena zakat adalah salah satu pilar dalam Islam yang tidak boleh kita lupakan yang terkait dengan Islamic Financial Planning kita. Terakhir, harta betul tidak dibawa mati, tapi kita bisa manfaatkan harta kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak dengan cara diwariskan maupun dihibahkan kepada generasi penerus kita. Bagaimana hukum waris dalam Islam? Siapa yang berhak atas harta saya? Apakah sebaiknya saya wariskan atau saya hibahkan? Bagaimana strateginya? Bisa kita bahas nanti dalam Islamic Financial Planning, khususnya di chapter 6, yaitu waris dan hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, banyak tujuan keuangan yang tak capai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mulai rencanakan dari sekarang. Tugas yang pertama adalah buat list tujuan keuangan apa yang Anda inginkan untuk beberapa tahun ke depan. Tujuan keuangan bagi tiap orang akan berbeda-beda, sangat tergantung dengan kondisi hidupnya saat ini, dengan episode kehidupan yang sedang dijalaninya saat ini. Jika sekarang sudah menikah, maka berikutnya adalah kemudian membangun keluarga dengan cara mendidik anak-anak, membesarkan mereka, menyediakan rumah yang baik, menyediakan kendaraan, liburan, ibadah, haji, traveling, pensiun, dan seterusnya. Nah, agar bisa dilaksanakan dengan baik, mari kita tuliskan tujuan-tujuan keuangan tersebut. Setiap tujuan keuangan setidaknya memiliki 3 komponen, yaitu bisa menjawab 3 pertanyaan, apa, kapan, dan berapa. Apa tujuan keuangannya, kapan target waktunya, dan berapa target nominal yang diinginkan. Contohnya, dana pendidikan anak, karena anak mungkin lebih dari satu, disebut saja namanya, atau disebut anak pertama misalnya, dan karena jenjang pendidikan itu bermacam-macam, maka tulis juga jenjang SD misalnya. Katakanlah kalau anaknya usia 2 tahun, maka dia akan masuk kalau anak usia sekarang 4 tahun, maka dia akan masuk SD 2 tahun lagi. Berapa target nominalnya? Nah, ini sesuai dengan target Anda sendiri. Kira-kira anak mau sekolah di mana? Oke, mungkin ada sekolah dekat rumah yang menjadi favorit dan kira-kira biaya masuknya 10 juta rupiah. Anda tulis 10 juta rupiah. Kalau jenjang SD-nya 2 tahun lagi, maka kita lanjutkan saja. Dana pendidikan anak pertama jenjang SMP. Kalau SD 2 tahun lagi, maka SMP-nya adalah 8 tahun lagi.
Katakanlah misalnya 15 juta rupiah. Lalu dilanjutkan jenjang pendidikan SMA. Jenjang pendidikan SMA ini berarti 11 tahun lagi. Misalnya saja biayanya saat ini adalah 20 juta rupiah. Tentu dilanjutkan juga dengan dana pendidikan anak pertama untuk jenjang kuliah. Untuk jenjang kuliahnya berarti adalah 14 tahun lagi. Nah, ini Anda tentukan juga kira-kira masuk kuliah di mana dan berapa kira-kira biayanya. Mungkin diperkirakan contoh saja biayanya adalah 100 juta. Tentu setiap orang akan punya perhitungan, punya target, punya impian yang berbeda, maka sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, ini untuk anak pertama. Anda mungkin punya lebih dari satu anak, boleh tuliskan lagi berikutnya. Tinggal copy paste juga boleh. Tinggal ganti, ini anak kedua untuk anak kedua SD, anak kedua SMP, anak kedua jenjang SMA, anak kedua jenjang kuliah. Masukkan lagi target waktunya kapan, karena anak yang pertama usia 4 tahun dan anak kedua usianya 2 tahun, maka dia akan masuk SD 4 tahun lagi, dia akan masuk SMP berarti 10 tahun lagi, dia akan masuk SMA 13 tahun lagi, dan dia akan kuliah 16 tahun lagi. Biayanya sepertinya sama kalau dihitung dengan harga sekarang. Ingat ya, ini biaya harga sekarang. Karena kita katakanlah target kita menyekolahkan anak di tempat yang sama dengan antara kakak dan adiknya, maka harganya boleh dibuat sama. Ingat, target nominal ini adalah kita hitung dengan nilai sekarang. Nanti kita sesuaikan dengan nilai Anda, tapi di sini tulis dulu dengan target nilai sekarang. Berikutnya, tentu Anda punya keinginan yang lain. Misalnya ibadah haji. Ibadah haji kita gunakan Haji Plus. Target misalnya 10 tahun lagi. Nah, ini contoh saja ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Saat ini ibadah haji itu kira-kira 250 juta untuk Haji Plus, 250 juta untuk pasangan suami istri 2 orang. Ini ya cukup rendah, 125 juta itu katakanlah ibadah haji yang level pertama, oke, untuk Haji Plus. Ada Haji Plus yang lebih mahal lagi, yang sampai 250 juta per orang. Kalau 250 juta 2 orang juga ada. Silakan tambahkan lagi yang lainnya. Misalnya, kalau belum ada rumah, pembelian rumah. Tentu rumah ini boleh cash, kalau cash atau DP-nya saja. Nah, ini juga beda-beda. Atau DP rumah, DP rumah. Kalau misalnya belum punya rumah, DP rumah, katakanlah DP rumah Anda perlukan 3 tahun lagi. Berapa DP rumahnya? Mungkin contoh saja 50 juta. Oke. Katakanlah pembelian kendaraan, pembelian mobil. Pembelian mobil ini kalau bisa tunai misalnya. Kapan akan dimiliki? Katakanlah 4 tahun lagi. Oke, silakan. Angkanya mungkin 250 juta. Silakan. Apapun keinginan kita, apapun tujuan keuangan kita, silakan isi di tabel ini. Yang penting bisa menjawab tujuan keuangannya apa, target waktunya kapan, dan berapa target nominalnya. Lanjutkan terus sampai semua keinginan Anda sudah ditulis di sini, baru setelah itu kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.